Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Jika kamu benar-benar berpegang teguh dengannya, niscaya tidaklah kamu akan sesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut ialah kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnat rasulih, dan sunnah nabinya. Alhamdulillah kita dapat bersua semula untuk menyambung kajian kita kitab Bulughul Maram bagian Kitabul Jami' bab Masawi'ul Akhlaq. Bicara tentang sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang buruk dan tercela. Ianya merupakan buah daripada kejujuran keimanan seseorang dan keikhlasan tadayunnya. Jika iman merupakan dasar, landasan, foundation, dan Islam sebagai bangunan yang dibina di atasnya, dengan menjalankan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan, maka ihsan, yang bagian penting dari ihsan yakni akhlak, adalah buahnya, hasilnya, salah satu pada matlamat dan tujuannya. Jika iman diumpamakan sebagai akar tunjang sebuah pokok, batangnya, cabangnya, rantingnya, dahannya adalah bangunan Islam,
melaksanakan segala taklif, maka buah daripada pokok itu adalah ihsan. Dan salah satu unsur terpenting daripada ihsan adalah akhlak. Apa yang boleh kita manfaatkan daripada sebuah pokok jika hanya kuat akar tunjangnya, tetapi tidak menumbuhkan batang, ranting, dahan, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu yang di tempat itu ada pokok karena tidak ada nampak mana batangnya. Hanya akar yang ada dalam tanah. Sebenarnya jika hanya pokok saja yang nampak besar, rantingnya besar, tapi akar tunjang tak ada, apa yang akan berlaku? Tumbang. Sebaliknya, kalau seseorang menanam pokok dan mengharapkan hasilnya, buahnya, bukan ingin mendapatkan daunnya, contohlah buah-buahan, akar sudah ada, kuat, batangnya besar, daunnya banyak, tapi buah tidak ada. Sedangkan yang kita harapkan buahnya, bukan rendangnya. Lainlah kalau kita tanam pokok, kita mengharapkan teduhannya, rendangnya. Kita tak akan tebang. Ini berkebun kelapa sawit, berkebun tamar, berkebun buah-buahan. Lebat bukan main, menghijau bukan main. Tapi tak pernah berbuah. Rugi si petani. Ya, mungkin tidak berpikir panjang untuk ditebang pokoknya. Begitulah analogi mudah untuk menggambarkan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Dan ihsan satu di antara ide yakni akhlak. Hadis-hadis yang telah dan sedang dan akan kita pelajari, hadis ini berkaitan dengan akhlak. Ihsan. Yang secara umum bicara tentang dua saja dalam bab pelang. Satu, akhlak-akhlak yang mahmudah, sifat-sifat yang mahmudah, yang kita wajib berakhlak, berhias diri dengannya. Contoh hadis-hadis sebelumnya, tentang hadis wara, hadis zuhud, hadis pemaaf, hadis sabar. Yang kedua, yakni akhlak-akhlak atau sifat yang malmumah, yang tercela. Yang kita wajib menghindarkan diri kita daripadanya. Contohnya yang telah kita belajar, yakni hasad, tentang marah. Nah, hari ini, Mas sekalian, kita akan pelajari hadis yang ke-1510 dalam buku Bulughul Maram, terjemahan Bulughul Maram, dan 1511, atau kalau ada yang punya hadis teks Arabnya, Subulus Salam, tidak salah memiliki banyak buku ya. Hadis yang ke-1397 dan 1999. Apalah nomor hadis mungkin tidak penting, yang penting kita baca hadisnya. Hadis yang kita hendak pelajari yakni daripada Jabir bin Abdullah. Kalau di dalam terjemahan Subulus Salam, hadis daripada Ibnu Umar 1510,
An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Itu hadis sepakati Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Hadis yang kedua, kita baca sekali, daripada Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu, takut oleh kamu. Maknanya jauhi oleh kamu az-zulma, akan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya, karena kezaliman itu adalah zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu, dan takut oleh kamu, jaga diri kamu, jarakkan diri kamu, jauhkan oleh kamu as-suhha. As-suhha, kikir, bakhil. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Ya, karena dengan sebab kekikiran sifat bakhil itulah telah membinasakan orang-orang generasi sebelum kamu. Jemaah sekalian, dua hadis ini yang kita hendak bicarakan berkaitan dengan sifat buruk. Berikutnya, az-zulmu, zalim, kezaliman. Sebelum kita bicarakan tentang definisi zalim dan apa bentuk-bentuknya, apa jenis-jenisnya, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, dalam hadis ini, Nabi memberitahu kepada kita tentang hubung kait antara az-zulmu dengan zulumat di akhirat. Antara az-zulmu yang dilakukan seseorang di dunia dengan zulumat yang akan dialami olehnya di akhirat. Sehingga antara az-zulmu yang kita terjemahkan kezaliman dengan zulumat yang terjemahan harfiahnya kegelapan-kegelapan, ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Ada hukum kausalitas. Causality. Zulmun itu sebabnya. Itu asbab yang disebab. Zulumat itu akibatnya. Seseorang akan mengalami zulumat di akhirat jika ia melakukan zulmun di dunia. Erat sekali. Sebab akibat. Bukan kebetulan kalimah zulmun dan zulumat itu root word-nya sama. Zulmun daripada za, lam, mim. Zulumat pun za, lam, mim. Lalu apa makna zulumat kegelapan? Takkanlah akibat kesan daripada kezaliman itu gelap. Bukankah gelap itu tidak semestinya buruk? Kegelapan sesuatu yang bermanfaat. Allah ciptakan siang jadi malam, siang terang, malam gelap. Masya Allah. Itu manfaat yang besar. Gelapnya malam itu bermanfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu tidak dinafi. Kenapa pula dalam hadis ini Nabi menyatakan zulumat itu akibat langsung daripada kezaliman?
Sedangkan zulumat belum tentu buruk. Nah, lalu apa makna zulumat di sini? Jamaah sekalian, kalimat zulumat dalam hadis ini, zulumatun yaumal qiyamah, zulumatun bukanlah bermakna kegelapan. Yang sama sekali. Bukan. Zulumat di sini bukan bermakna kegelapan. Ini bahasa isti'arah, bahasa majazi. Zulumat di sini maknanya asyada'id. Yakni dia bentuk kinayah. Kalimat kinayah bukan istirayah, kinayah. Kinayatun anin nakal wal uqubat. Kegelapan itu kalimat kinayah, kiasan bagi siksaan. Balasan siksa. Kedahsyatan balasan siksa. Itu Allah, itu Nabi kiaskan, umpamkan seperti zulumat. Dan mengertikan zulumat dengan makna balasan siksa, itu ada dalam Al-Quran. Bahasa mudah beginilah. Zulumat ini jangan diartikan secara harfiahnya, secara zahirnya. Karena ini kalimat kinayah. Kiasan bagi adanya azab. Dan ini juga digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, umpamanya jamaah boleh lihat di dalam surah Al-An'am. Coba lihat surah Al-An'am ayat 63. Surah Al-An'am ayat 63. Sudah ya? Di situ ada firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Katakan wahai Muhammad. Man yunajjikum. Man siapakah yunajjikum yang dapat menyelamatkan kamu min zulumatil barri wal bahri ila akhir ayat. Daripada kegelapan-kegelapan daratan dan kegelapan lautan. Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari kegelapan darat, kegelapan di sini bukan bermakna waktu malam. Memanglah kalau kita berada di tengah lautan waktu malam gelap gulita. Berjalan di atas daratan malam hari, bukan pada bulan purnama, apalagi mendung, gelap gulita. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dulumat. Dulumat di sini asyadaiduhuma. Kesusahan-kesusahan, musibah, bencana yang menimpa kamu. Ima menimpa di daratan, wa ima yang menimpa berlaku di lautan. Gelombang besar, katalah, ketika sedang berlayar. Gelombang sangat besar, tsunami. Di darat macam-macam. Musibah. Jadi dulumat di sini bencana, musibah daratan, berlaku darat dan di lautan. Paham ya? Jadi kalau zulumat di akhirat, maknanya bukan kegelapan akhirat. Maksudnya balasan siksa yang dahsyat. Ini menarik bahasa yang digunakan oleh Nabi ini. Kalau kita sedikit ada ilmu balaghah, sedikit saja, kalau tidak perlu banyak-banyak. Kalau kita tahu sedikit saja, pasti kita tertarik dengan pemilihan kosakata yang digunakan oleh Nabi. Siksa dalam bahasanya azabun atau iqabun. Tetapi Nabi beritahukan dengan kalimah kinayah zulumat. Kenapa Nabi tak bersabda katalah ittaqu az-zulma fa inna zulma iqabun. Fa inna dunya azabun yaumal qiyamah. Kan senang.
jauhi oleh kamu akan kezaliman. Ya, karena kezaliman itu akan merupakan siksaan pada kiamat, azab, iqab. Tapi kenapa Nabi gunakan kalimah kinayah, zulumat, kegelapan? Bukankah bagi orang yang biasa seperti kita, yang minta maaf, kurang memahami seluk-beluk bahasa Arab, khasnya bahasa balaghah, bila sebut zulumat itu kurang menakutkan. Bila sebut takuti oleh kamu kezaliman, kerana kezaliman itu kegelapan di akhirat. Biasa. Tapi jauhi oleh kamu akan kezaliman. Kegelapan itu adalah siksaan yang dahsyat dari kiamat. Kan kesannya lebih menimbulkan rasa takut. Lebih menimbulkan rasa takut bila disebut azab yang berat. Daripada sekadar disebut kegelapan. Tapi rupanya tidak. Bahasa Arab tidak begitu. Rasulullah SAW sangat menguasai bahasa Arab sebab bahasanya fasih. Nabi ini bahasanya fasih ya mas kan, walaupun baginda seorang yang ummi. Justru menggunakan kalimah kinayah inilah akan lebih baligh, akan lebih balik tu mana lebih, ya maknanya akan lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan bila menggunakan kalimah yang sharih. Itu sebenarnya kalau dalam ilmu balaghah seperti itu. Kegelapan itu bagi orang yang memahami kaidah bahasa Arab itu lebih menimbulkan rasa gerun dan takut daripada menyebut azab. Kalau saya boleh buat semacam ilustrasi, akal manusia mungkin masih boleh membayangkan kedahsyatan bila disebut azab, siksaan, masih boleh digambarkan. Tapi bila disebut zulumat, apalagi bentuk jamak, kegelapan-kegelapan. Sulit sekali. Mungkin yang sedikit boleh membantu. Yang boleh kita fahami akal. Coba jamaah baca teori tentang awal mula penciptaan alam semesta. Teori ya, saya katakan karena ya kan tidak tahu teori. Walaupun sekadar teori, ini yang boleh katakan yang diterima sebagai kebenaran setakat ini. Ya, teori the Big Bang itu. Alam semesta ketika yang bermula perjalanan dengan the Big Bang, memakan masa, Masya Allah, jutaan tahun sebelum Allah mula menciptakan cahaya. Aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Alam ditutupi oleh kegelapan, lail di situ mana gelap, bukan malam. Zulmah, kegelapan, wa akhraja duha, dan Allah kemudian mengeluarkan duhanya. Duha itu cahaya. Mana sebelum Allah menciptakan cahaya di alam semesta, alam sebenarnya diisi dengan kegelapan yang sangat, karena tidak ada sebekas sedikit pun cahaya. Dan itu gambaran yang sangat mengerikan sekali. Dan gelapnya, sangat gelap waktu itu, memang tidak sesuai langsung. Tak mungkin ada makhluk hidup. Karena kalau dalam bahasa sekarang, temperature, suhu, pakar fisik mencapai angka 1, lalu dibubuh, angka 1 lalu sampai dibubuh kosong. Kosongnya 27. 1, 0, 0, 0, 27 kosong, sentigrade. Anda bayangkan. Tidak ada cahaya sama sekali, suhu udara di
jangkakan, diandaikan 1 kosongnya 27, berapa ya? Kalau 1 kosongnya ada 3, 1.000. Kalau 6, 1.000.000. Kalau 9, 1 billion. Kalau 12, 1 triliun. Kalau 16, 19, ini 27 sentigrade. Sebelum Allah menciptakan wa akhraja duhaha. Okeylah, walaupun dia pakar fisik, tak mampu nak membayangkan keadaan waktu itu. Kedahsyatannya. Itu baru apa yang difahami oleh akal berlaku di dunia. Kegelapan yang paling dahsyat berlaku di dunia, yakni sebelum Allah mencipta cahaya. Bukan sekadar dahsyatnya kegelapan, tapi juga dahsyatnya panasnya saat itu. Digambarkan pun tak mampu. Sementara yang Nabi kata ini zulumat, bukan zulumat dunia, zulumat akhirat. Sehingga Nabi ketika bersabda ittaqu zulma fa inna zulumat, itu mana amaran yang sangat-sangat keras, tahdid yang sangat balik. Sehingga diharapkan amaran Nabi ini memberikan kesan yang mendalam dalam hati setiap pendengarnya. Tentulah bila memahami kalimat itu. Ini sengaja saya sampaikan, ya mas sekalian, karena bahasanya menurut kita lah. Sebagai orang awam, apalagi bukan orang Arab, apalagi kita tidak menguasai seluk-beluk bahasa Arab, khasnya ilmu balaghah, kan zulumat itu kegelapan. Bila sebut kegelapan kan kurang menakutkan. Kalau sebut siksa yang pedih, kesannya kan. Tapi tidak seperti itu bahasa Arab. Justru menyebut memberitahu tentang adanya azab yang dahsyat dengan kalimah kinayah zulumat, itu lebih dahsyat. Itu maksud saya gitu. Bila ia menimbulkan rasa gerun, maka mudahlah bagi orang untuk meninggalkan kezaliman. Tidak menganggap perbuatan zalim itu benda yang remeh, begitu maksudnya. Karena kesannya sangat dahsyat. Tidak melihat benda yang kezaliman itu benda yang kecil. Tetapi benda yang sangat dahsyat. Itu yang saya maksudkan. Nah, itu yang saya maksudkan. Ini dari segi bahasa ya, bagi saya memang sangat penting lah. Sangat penting. Punya pengetahuan ya, pengetahuan walaupun cakap tadi tidak seberapa sedikit lah, karena kita mungkin tidak mendalam tentang ilmu bahasa Arab, Baik. Imam An-Nawawi sebetulnya jamaah sekalian mencantumkan hadis ini dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin itu dalam babin nahyi anil bukhli was suhai. Beliau meletakkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin di bawah bab larangan bersifat bakhil, tamak dan haluba. Tapi salah satu hadis cerita tentang zalim. Nah, ini juga menarik. Apa hubungan antara zalim dengan sifat bakhil? Apalagi dalam hadis ini pun Nabi sebut. Mula-mula dilarang kita melakukan kezaliman. Kemudian larangan kedua, tinggalkan oleh kamu, jauh oleh kamu, bakhil. Apa hubungan zalim dengan bakhil? Itulah yang saya katakan. Adakah Nabi ini bicara sesuatu, dua perkara, dua larangan yang tidak ada kaitan? Tidak mungkin. Bila Nabi menyampaikan sekali, dalam satu masa, sekaligus, di tempat yang sama, waktu yang sama, dua perkara, pasti ada hubung kait antara az-zulmu dengan as-suhhu atau al-bukhlu. Sehingga Imam Nawawi meletakkan hadis di bawah tajuk dalam babun nahyi anil bukhli was-suhh.
Itu boleh rujuk sini kitab Riyadhus Shalihin ya. Saya yakin jamaah juga ada yang sedang belajar tentang Riyadhus Shalihin. Lihat di sana. InsyaAllah jumpa. Baik, sama sekalian. Seperti biasa, sebelum kita belajar lebih jauh tentang satu masalah, jadi kita perlu terlebih dahulu memahami akan definisi atau takrifnya dahulu. Kita kena sepakat dahulu tentang pengertian sesuatu masalah yang kita bicarakan itu. yakni az-zulmu. Az-zulmu. Walaupun lah ulama berbeza pendapat dalam mentakrifkan, mendefinisikan az-zulmu, tapi adalah persamaan-persamaan dalam berdefinisi yang pelbagai uslub tadi. Kita sering mendengar zalim itu ditakrifkan dalam bahasa pengertian yang lebih umum, wa syai' fi ghairi mahalli. Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Itu biasa. Takrif itu sangat popular sekali dan diterima pakai. Kezaliman ialah wat syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, yang sepatutnya. Okey. Itu pertama. Ibnu Rajab Al-Hambali mentakrifkan zalim secara mutlak, yakni az-zulmul mutlak, kezaliman secara mutlak, secara umum lah, belum secara perinci. Apa kata beliau? Zalim itu ialah ahdu ma laisa lahu ahluhu au man'u ma yajibu alaihi. Nah, ini lebih terperinci. Merujuk lebih kepada contoh. Zalim ialah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ahdu ma laisa lahu ahluhu. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, au man'u ma yajibu alaihi, atau menahan diri daripada melakukan apa yang wajib atasnya. Macam mana tu? Katalah ada barang. Barang itu bukan hak saya. Lalu saya mengambilnya. Lalu saya memanfaatkannya. Sedangkan saya tidak ada hak untuk memanfaatkan barang itu. Tidak ada hak untuk memilikinya. Tidak ada hak untuk menikmatinya. Maka saya zalim. Atau man'u ma yajibu alaihi. Termasuk zalim yakni menahan diri, enggan, tak mau melaksanakan apa yang wajib atas dirinya. Enggan melaksanakan kewajiban. Saya punya hutang pada orang lain. Saya punya hutang, pinjaman. Maka wajib atas diri saya membayar balik pinjaman tersebut. Tiba-tiba saya tak mau bayar hutang. Tak mau bayar balik hutang itu. Walau saya mampu. Saya zalim. Jadi orang yang mengambil sesuatu bukan hak dia, atau orang yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, itu adalah zalim. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, apa yang Allah wajibkan atas dirinya untuk dilaksanakan olehnya bagi memenuhi apa jadi hak pasangan hidupnya atau anaknya, maka suami tadi ayat ini dipanggil zalim. Jadi zalim tak semestinya merupakan satu kekerasan, kekejaman.
Mungkin orang yang tak mau melaksanakan kewajipan itu orangnya lemah lembut aja. Murah senyum. Dia murah senyum, tapi Allahu Akbar. Apa yang mesti dilakukan dia tak mau buat. Zalim dia, walaupun murah senyum, murah mukanya sentiasa manis umpamanya. Ya, tentulah bertingkat-tingkat ya, ada zalim yang rendah, ada zalim yang ini. Allah wajibkan kita untuk melakukan suruhan. Allah wajibkan kita untuk meninggalkan larangannya. So, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, itu kewajiban kita. Paham ya? Itu kewajiban kita. Bila kita tak buat, maka zalimlah kita. Zalimlah kita. Allah ada hak. Apa hak Allah? Hak Allah yakni untuk disembah. Hak Allah untuk dipuji. Hak Allah untuk disyukuri setiap nikmatnya. Hak Allah yakni untuk kita ridha terhadap qadar-qadarnya. Hak Allah adalah kita sabar terhadap setiap ujiannya. Itu hak Allah. Tiba-tiba Allah yang punya hak untuk kita sembah, kita tak mau sembah dia. Maknanya kita tidak mau memberikan apa yang dia hak Allah. Zalim kita. Jadi kalau dilihat dari segi ini, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang yang tak mau menyembah Allah, itu dua. Double kezaliman. Zalim pertama karena dia tidak memberikan apa yang jadi hak Allah. Kan hak Allah untuk disembah, untuk dipatuhi perintahnya. Itu zalim. Kezaliman kedua, dia tidak melaksanakan kewajibannya. Menyembah Allah itu kewajiban dirinya. Dia tak buat, zalim. Hak Allah itu untuk disembah. Dia tak memberikannya, zalim. Sebab itu berat sekali. Kezaliman yang terberat sekali, yakni zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada penjelasannya. So, paham ya? Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Az-zulmul mutlaqu ahlu ma laisa lahu au man'u ma yajibu alaihi. Ada dua definisi ya. Tadi yang pertama, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Nih, kopiah. Ya, dibuat kopiah ini untuk diletakkan di kepala. Tiba-tiba kopiah ini, songkok ini, saya letakkan jadi kasut umpamanya. Zalim saya. Dari segi apa pengertian tadi, saya zalim. Songkok itu di kepala, saya letak jadi kaki. Zalim. Zalim. Beli peti ais. Kan? Peti ais itu apa? Ya untuk simpan makanan supaya ini. Untuk buat ais krim. Namanya peti ais. Dia ada peti ais untuk simpan baju. Peti ais untuk kandang ayam. Zalim tu. Zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat. So, sangat luas. Sangat luas pengertian dia. At-ta'addi anil haqqi ilal batil. Itu pun zalim juga. Ada takrif yang lain. Pengertian zalim, az-zulmu huwa at-ta'addi anil haqq ilal batil. Melanggar, melampaui, meninggalkan yang benar kepada yang salah. Yang benar ditinggalkan, yang salah dilakukan. Atau melampaui sesuatu daripada yang semestinya. Contoh kecil. Di situ ada tulis speed limit, had laju 110 km 1 jam. Itu maksimum itu. Kurang boleh, lebih tak boleh. Kan begitu kan? Had laju 110 km. Itu kurang boleh, tapi janganlah terlalu perlahan.
highway, bawa kereta. Di laluan tengah pula 10 km sejam. Walau speed limit 110. Ya janganlah. Itu menyusahkan orang lain. 100 boleh. Tapi lebih tidak boleh. Bila kita melampaui daripada yang dibenarkan, yang maksimum, itu sebenarnya dari segi pengertian zalim. Yang ketiga ini, itu sudah zalim namanya. Ini saya masih bicara dari segi bahasa ya, zalim. Itu melampaui pun. Wa tasruf fil milkil ghaib wa mujawatil had. Jelas. Tadi sudah disebutkan. Mentasorkan, membelanjakan apa yang di hak orang lain. Membelanjakan harta sendiri, diri sendiri. Ini duit siapa? Duit saya. Awak dapat dari mana? Dari ini. Halal, halal, alhamdulillah. Tiba-tiba saya belanjakan jamaah sekalian, ikut nafsu. Sehingga jatuh, boleh katakan saya jatuh mubadzir. Jatuh israf, berlebih-lebihan. Jatuh itraf, bermewah-mewahan. Zalim saya. Walaupun yang saya belanjakan itu milik saya. Bukan milik orang lain. Tapi karena cara saya membelanjakan harta pemberian Allah ini melebihi daripada had yang dibenarkan oleh syarak, maka saya zalim. Jadi sini zalim diartikan melampaui had. Ringkas kata, kalau kita terima semua definisi tadi, pengertian zalim ini mencakupi macam-macam masalah. Mula daripada yang paling kecil hingga yang paling besar. Boleh jadi kezaliman biasa kerana ia hanya zalim segi bahasa, hingga zalim yang menjadi dosa yang sangat besar. Yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu misi nubuah, misi kenabiannya, memperingatkan kepada umatnya, jauhi az-zulmu, apapun bentuknya. Tengok, apapun bentuknya. Ingat ya, az-zulmu di sini kan kalau kita perhatikan ya, kan dalam hadis tadi Nabi bersabda ittaqu az-zulma, betul ya? Ada alif lam ya. Az-zulma ada alif lam ya. Kita yang sedikit tahu bahasa Arab, alif lam itu ada yang mengartikan lil istighraq. Istighraq itu maknanya tenggelam, mencakupi semuanya, yakni merangkumi, mencakupi, melebihi semua jenis kezaliman, gitulah. Macam innal insana lafi khus. Sesungguhnya semua manusia tanpa kecuali dalam kerugian, gitu. Barulah illal ladzina amanu tu. Di sini ittaqu az-zulma, jauhi oleh kamu semua jenis kezaliman. Tengok. Nah, saya hanya ingin mengajak jemaah sekalian menjelaskan ini agar kita memahaminya dengan betul supaya akan memberikan kesan terlebih dahulu pada kita bahawa kezaliman itu benda yang kotor. Masalahnya, seberapa kotor kita melihat kezaliman, ini nanti yang berbeza-beza. A, B, C dikata, adakah zalim ini elok tak elok? Tak elok. Adakah zalim ini terpuji? Oh, tak terpuji. Adakah dia ini kotor atau kejam? Oh, kotor. Semua orang jawab kotor. Tapi seberapa kotor kezaliman bagi A, B, C, D pasti tidak sama. A mungkin mengatakan, ya zalim itu kotor lah. Tapi bagi saya kotor. Biasalah orang perlu zalim. B melimpahnya, oh ini kotor teruk nih. C kotor, kotor. Kalau tanya D, kezaliman tu dalam pandangan saya maha kotor. Nabi SAW melihat kezaliman, super, hyper kotor. Nah, pandangan kita
penilaian kita terhadap kekotoran, kekejian, kezaliman itu seberapa besar, itu akan memberi pengaruh kepada jiwa kita, memberi kesan pada kita dalam kita menjauhinya. Orang yang melihat kezaliman itu sesuatu yang sangat-sangat keji, pasti rasa takut melakukannya sangat kuat. Tapi kalau orang melihat kezaliman itu hanya sesuatu yang buruk saja, taklah hyper buruk, ya kesungguhan untuk menjauhnya menjadi kurang. Kan begitu nanti dari segi psikologi. Sebab itu saya sampaikan tadi, zulmun dengan zulumat, kenapa digunakan dengan zulumat, kenapa dengan definisi yang macam-macam. Az-zulmu saya baru saya sebutkan, ada alif lam dengan semua jenis kezaliman. Tujuan saya itu untuk membantu kita menimbulkan rasa mampu menilai kezaliman itu bukan yang kotor tapi maha kotor, gitulah. Bukan benda yang keji tapi super keji. Bukan hanya benda yang menjijikkan tapi hyper menjijikkan, gitulah. Kita makan makanan itu sudah sejuk. Kita mungkin tak suka kalau ada yang panas lah. Tapi apabila sejuk pun boleh lah, walaupun kurang suka kan. Kita makan makanan yang sejuk, tapi bila itu ada sejuk, dah lah sejuk pula sudah nampak macam basi, tapi belum basi teruk. Karena lapar, makan jugalah walaupun basi kan. Karena kita melihat ya tingkat kebasiannya belum seberapa. Sehingga kita masih sedia untuk memakannya. Tapi coba minta maaf. Kita lapar melihat makanan sudah busuk, daging ayam pun sudah busuk, sudah berulat, tengok. Kan kita melihatnya sangat menjijikkan. Karena kita menilai sangat menjijikkan, maka kita ya tak maulah menyentuhnya. Apalagi memakannya. Jadi seberapa kuat orang itu menjauhi maksiat, itu sedikit banyak akan dipengaruhi oleh seberapa kuat ia melihat maksiat itu, kejian maksiat itu, kekotorannya, kotor atau super kotor. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, untuk yang ini, yang berkaitan dengan bahasa ini, kalimat ittaqu. Pelik tak pelik? Maksudnya jauhi oleh kamu, tinggalkan oleh kamu. Tapi Nabi menggunakan kalimat ittaqu az-zulma. Kenapa tidak utruku, tinggalkanlah kezaliman, atau istanibu, jauhi, tapi ittaqu. Sedangkan kalimat ittaqu ni tengok dalam Al-Quran penggunaan dia. Ittaqun nar. Nar pun Allah gunakan ittaqu. Bahkan ittaqullah. Hai, macam mana tu? Ittaqullah. Ini ittaqun nar. Ini ittaqu rabbakum. Ittaqu. Macam mana semua apa makna ittaqu ni? Ittaqullah diartikan takwalah kamu pada Allah. Takutlah pada Allah. Ittaqun nar, takutlah pada neraka. Betul ke ittaqu ni makna takut? Tengok tu, ittaqu ada ittaqullah. Ada ittaqun nar. Ini pula ittaqu az-zulma. Kalau kita artikan hanya jauhi, kenapa Nabi tak gunakan kalimat istanibu? Kan lebih mudah kita fahami. Istanibu, jauhilah oleh kamu. Atau utruku, tinggalkanlah oleh kamu. Itu kan lebih mudah gitu. Ya mas sekalian. Inilah yang saya katakan awal-awal tadi. Nabi ingin memberikan amaran yang keras kepada hambanya. Bahwa sesuatu itu sangat tidak baik. Mesti ditinggalkan jauh-jauh. Dan cara Nabi mengingatkan ini, agar kita sebagai umatnya timbul rasa gerun, rasa takut, punya keinginan yang kuat untuk menjauhinya, Nabi menggunakan pemilihan kosakata yang luar biasa. Tadi saya sudah katakan kalimat zulumat.
sedangkan masuknya siksa. Kenapa gunakan zuluman? Saat tadi saya gunakan kalimat az-zulmu ada alif lam. Dan kita sudah sampaikan definisi sebagai zalim menurut para ulama. Sekarang tinggal satu kalimat ittaqu. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ini sengaja ingin saya sampaikan ya, supaya kita dapatkan pahaman yang lebih lah. Pahamannya lebih. Setelah kalau kesimpulan hukum, kalau kita belajar kesimpulan hukum, sederhana. Zalim adalah dosa. Mesti kita jauhi. Sudah selesai. Itu kesimpulan hukumnya. Tapi yang kita mahukan bukan setakat itu. Bagaimana supaya kita punya rasa takut pada zalim, sehingga rasa takut itu menjadikan faktor utama kita bersungguh-sungguh menjauhinya. Timbul rasa takut itu. Rasa takut, rasa muak, rasa benci, rasa jijik. Itu penting sekali. Penting sekali. Ittaqu ini daripada perkataan waqayaki wikoyah. Root word-nya. Waqo itu maknanya menjaga, memelihara. Waqayaki wikoyah. Qi, amalnya qi itu ada. Waqina ada benar. Waqina ada. Qi itu mana peliharalah. Waqayaki menjadi ittaqayataki. Takwa itu dari kalimat waqayaki. Bukan takut. Takwa bukan takut. Walaupun takut adalah unsur penting dalam takwa. Saya ulangi. Takwa itu bukan takut. Walaupun takut itu unsur penting dalam takwa. Lalu apa makna ittaqu? Yang terjemahan harfiahnya bertakwalah kamu. Ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Ittaqun nar, bertakwalah kamu pada neraka. Ittaqu az-zulma, bertakwalah kamu pada kezaliman. Wah, kalau kita artikan ittaqu bertakwalah, nanti pasti orang lari. Orang gelak. Ya apa pula? Kalau ittaqullah, bertakwalah pada Allah, kami boleh terimalah. Ini ittaqun nar, bertakwalah pada neraka. Apa makna bertakwa pada neraka? Bertakwa pada Allah lah. Nah, itu pemahaman awam pasti begitu. Sebab itu saya coba jelaskan dari segi bahasanya. Kenapa gunakan ittaqu? Waqayaki wikoyah maknanya memelihara, menjaga. Timbullah kalimat ittaqu itu. Jadi kalau kita kata, kalau Quran kata ittaqullah umpamanya, jaga diri kamu. Jaga diri kamu. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Itu takwa. Menjaga diri, mendidik, membentengi diri daripada melakukan perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Itu takwa kepada Allah. Apa perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah? Tinggal suruhan, langgar larangan. Ini ada perintah Allah. Kita mesti buat kalau kita tidak mau dimurkainya. Sedangkan nak buat, rasa-rasanya malah lah nak buat. Lalu kita lindungi diri kita daripada meninggalkannya. Jangan sampai tinggalkan, itu perintah. Jaga diri kita, jangan sampai melanggar larangan. Itu mesti ditinggalkan. Itu takwa. Jadi takwa ini ada semacam kawalan yang ada dalam diri kita. Jadi ada self-control lah. Ada kekuatan yang ada dalam hati kita yang menjadi pendinding. Bila kita nak meninggalkan suruhan, kata dinding tak ada kekuatan, buat, itu suruhan. Bila kita nak langgar larangan, jangan. Itu takwa. Neraka demikian juga, ittaqun nar. Takwalah kamu pada neraka. Apa maksudnya? Takut apa neraka? Maksudnya apa? Jangan melakukan. Dalam diri kita mesti ada dinding. Ada penghalang. Bila kita nak melakukan perbuatan yang dengannya menyebabkan kita tercampak dalam neraka, jangan. Kena ada dinding. Nah, dinding itu nama takwa. Ittaqu az-zulma. Maknanya dindingi diri kamu.
ada pendinding dalam diri kita, ada kawalan, ada kekuatan yang mencegah kita, yang menghalang kita. Setiap kali nafsu ini tergerak hati nak melakukan kezaliman. Artinya, yang boleh menghalang kita daripada melakukan kezaliman bukan undang-undang yang datang dari luar, bukan karena malu pada orang, bukan karena takut kena saman, bukan pasal tak ada orang nampak, bukan karena takut kena denda, bukan tak. Tapi dalam diri. Itu itaku tuh begitu. Dalam diri. Ada undang-undang, tak ada undang-undang, kan nanti masuk penjara atau tidak? Karena kezaliman. Yang jika melakukannya pun tidak ada orang yang tahu, takwa akan kata, jangan lakukan. Itulah takwa. Jadi ittaqullah, ittaqunat, ittaqud dzulma. Itu tidak ada kena-mena dengan apa kata orang, dengan undang-undang mana ada kena-mena. Kalau orang malu tidak puasa, malu makan di siang Ramadan, karena takut orang tahu dan nanti ditangkap sadisaman, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Orang berpuasa kerana bila tak berpuasa takut kena tangkap, itu bukan orang takwa. Bukan. Orang tak ambil barang orang karena takut kena tangkap, dituduh mencuri, karena ada orang nampak. Itu bukan takwa. Dia tidak melakukan kezaliman, betul. Kan bila dia mengambil harta orang, mana zalim. Waktu itu dia tidak mengambilnya. Betul, dia sudah tidak zalim. Tetapi dia belum ittaquz zulma. Faktor yang menyebabkan ia tidak berlaku zalim bukan keluar dari diri. Kan ada orang nampak. Ada orang nampak. Faham maksudnya ya? Dan nanti kalau kita bicara hadis berikutnya, lebih dahsyat. Karena orang yang tidak jadi melakukan maksiat. Bukan karena takwanya kata jangan. Nanti kalau kamu maksiat nanti azab di akhirat. Bukan faktor itu. Allah nampak, bukan faktor itu. Tapi jangan. Itu ada orang nampak. Itu ada CCTV. Betul dia sudah tidak melakukan zalim. Dia sudah meninggalkan zalim. Kan tak jadi mencuri. Tapi penyebabnya bukan datang dari luar karena ada nanti dalam hadis berikutnya. Jauh sekali itu mengamalkan ittaquz zulma. Bahkan ia sudah terperangkap dalam riya. Subhanallah. Tinggal larangan Allah. Bukan karena Allah. Itu riya. Nanti ada hadis yang berikutnya. Dia tidak jadi mencuri. Ambil barang di kedai, umpamanya contoh kecil lah. Tidak jadi menerima rasuah. Sebab kalau menerima rasuah kan zalim. Karena mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Zalim. Dia tak jadi terima rasuah. Maknanya dia tak zalim lah. Okey, alhamdulillah. Tapi apakah dia akan dapat pahala kerana dia sudah tak jadi rasuah? Ini lain cerita. Sebab pahala yang Allah akan berikan itu bukan semata bergantung pada dia sudah tinggalkan larangan atau belum. Bukan semata-mata itu. Pahala ditentukan oleh apa motifnya, apa faktor penggeraknya, apa penyebabnya. Ia tak jadi terima rasuah. Sedangkan ada peluang karena takwanya, takut kesannya nanti zulumat di akhirat, azab yang berat di akhirat, takut azab Allah, atau tak jadi satu karena ada pintu pejabatnya terbuka. Begitu nak terima, Allah pula. Aspri dia masuk tiba-tiba. Aspri itu asisten pribadi. PA lah, PA. Saya balik jadi AP. Aspri, asisten pribadi. Masuk,
Nasib baiklah Aspri saya tak nampak, TE saya tak nampak. Kalau nampak habislah. Tak jangan. Jadi tak jadi menerima rasuah, mana tak jadi buat zalim lah. Sepatutnya okey. Tapi penyebabnya bukan kerana takwa, bukan kerana takut Allah. Tapi kerana ada PA nampak, takut PA nampak. Nanti dalam hadis berikutnya, itu jatuh riak. Tengok. Tinggalkan maksiat, tak jadi rasuah, sepatutnya dapat pahala, malah dapat dosa. Dosa mana? Coba, macam mana kalau kita, mudah-mudahan jamaah faham ya, jangan salah faham. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Tak jadi maksiat, sebenarnya dapat pahala. Tapi malah berdosa. Bukan berdosa kerana meninggalkan maksiat. Berdosa kerana melakukan maksiat yang lain. Betul, ia tak rasuah, itu tak berdosa. Tapi dia berdosa kerana riaknya. Macam mana riak? Dia tinggal rasuah bukan karena takut Allah, bukan karena takwa, bukan karena takut dulumat di akhirat, tetapi karena takut diketahui oleh asprinya. Coba kalau kita tidak fahami seperti itu. Hidup kita ni jadi penat nanti jemaah sekalian. Penat kerana kita fikir kita beramal dapat pahala, rupanya tidak. Sebab itu Nabi bersabda, bukan istanibu az-zulma. Kalau istanibu az-zulma, tinggalkan oleh kamu, jauh oleh kamu kezaliman. Senang jemaah sekalian. Asal orang itu sudah meninggal kezaliman, apapun alasannya, apapun motifnya, apapun faktor penyebabnya, tak jadi masalah. Tapi apa Nabi kata? Ittaqu. Subhanallah. Bagi saya dalam sekali kalimat ittaqu. Ittaqullah. Ittaqunnar. Maknanya ittaqullah, takwa pada Allah. Jaga diri kamu, maknanya bila Allah suruh kamu buatlah. Bila Allah larang kamu tinggallah. Pertanyaannya, adakah bila seseorang sudah buat apa yang Allah suruh, sudah tinggal apa yang tegah, mana sudah bertakwa kepada Allah? Nanti dulu. Nanti dulu. Ketika ia buat apa yang Allah suruh itu, apa penyebabnya? Apa faktor yang mendorongnya? Betul-betul karena dia takut zulumat di akhirat bila meninggalkan perintah Allah, siksa di sana, sehingga melakukan itu betul-betul semata karena Allah, atau jangan-jangan karena yang lain. Adakah orang yang telah meninggalkan larangan Allah itu mana sudah kira-kira muttaqin? Nanti dulu. Apa penyebabnya? Sebab Allah kata, ittaqu. Di sini, ittaqu az-zulma. Saya ulangi, kalaulah Nabi hanya kata, ijtanibu az-zulma, senang kita. Asal kita sudah tidak melakukan kezaliman. Sudah selesai, diterima. Tapi Nabi gunakan ittaqu. Inilah kalimat-kalimat yang saya katakan. Ini makna yang saya sampaikan dari segi kalimat yang dipilih oleh Nabi yang sekian. Diharapkan kalimat-kalimat yang sehebat itu. Ittaqu az-zulma. Zulma yang karena zulumat. Ada zulumat, ada ittaqu, ada az-zulma, ada alif lam, ada zulumat di akhir. Diharapkan akan menimbulkan rasa takut yang lebih. Rasa takut yang lebih, keinginan yang lebih untuk meninggalkannya. Itu juga. Sebab, bila kita sudah, bagaimana untuk timbul rasa keinginan yang lebih untuk meninggalkannya? Ya, kita kena tanamkan dahulu rasa jijik, rasa muak, melihat kezaliman. Jangan kita melihat kezaliman itu benda yang biasa. Seperti mana kita tadi, melihat katalah makanan. Ini makanan sejuk, ini makanan sudah agak basi, ini makanan sudah basi dengan lauknya yang sudah berulat. Saya yakin kita melihatnya pasti kita berbeza rasa. Melihat yang sejuk itu sebenarnya kita, sebenarnya saya tak suka lah sampai sudah sejuk. Rasa tak suka itu sikit aja. Melihat yang basi, ini saya dah tak suka. Rasa tak suka meningkat. Melihat yang sudah berulat,
Ini sangat jijik, kita pun menjauhnya pun makin jauh. Itu mustahak dalam memahami sesuatu ayat atau hadis Nabi. Hadis Nabi. Karena itu kaitannya dengan hati. Sebab itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Yang sekarang mengajar hati ini tidak mudah. Sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Faham ya? Ada yang ditanyakan mungkin barangkali sebelum saya sambung penjelasannya. Sila kalau ada yang tanya. Oh, kalau ada pertanyaan ada ditulis itu aja ya, si Imran. Tak boleh cakap ya? Kalau ada pertanyaan saya keluarkan. Kalau Oh, tak ada gitu. Oh, kalau tak ada saya message Ustaz. Bukan direct cakap macam tu, bukan? Bukan, tak ada. Ada tulisan saja. Oh, tak ada gitu. Okey. Okey, kalau begitu saya teruskan ya. Jadi, zalim dengan zulumat. Tadi sudah saya jelaskan. Ada kaitannya. Itu luar biasa. Kalimat zulumat itu Allahu Akbar. Ini betul ya Mas Kian ya. Saya baca dalam syarah-syarahannya. Sama ada syarah hadis ini yang diuraikan oleh ulama dahulu atau oleh sarjana saya kini. Ya. Saya kini. Sebab dalam fikiran selalu bertanya begini. Apa hubungan zulmun dengan zulumat? Gitulah. Kan tadi saya zulmun itu sebab, zulumat itu akibatnya di akhirat. Kalau zulmun yang di dunia itu berakibat azab, itu kita yakin. Tapi kenapa Nabi tak gunakan kalimat azab tapi zulumat? Mesti ada lah. Itu yang apa? Kami belajar ini menghantui. Alhamdulillah satunya jawabannya begitu tadi yang saya sampaikan tadi. Dan itu kita akan dapatkanlah mungkin dalam urusan ulama sarjana kini ya, sarjana hadis kini yang bukan menafikan ke apa ya, kepayawan ulama hadis dahulu, bukan sama sekali bukan. Ya. Karena hadis-hadis seperti ini khasnya di bahasa ini tafsirannya masih terbuka, begitulah. Walaupun semua sekata bahwa zulumat di akhirat itu maksudnya siksaan. Yang jadi pertanyaan, kenapa siksa di akhirat Nabi tak gunakan kalimat azab atau ukubat, tapi gunakan kalimat kinayah zulumat. Itu yang dan itu agak susah dicari dalam sarah-sarah mufadil yang lama, agak susah. Bukan tidak ada, agak susah. Tapi sarjana hadis kini, Masya Allah, yang ya mempunyai kebolehan dalam menjelaskan seperti itu. Bukan bermakna, saya ulangi, bukan bermakna ulama-ulama dahulu tidak hebat, bukan begitu ya. Ya macam tafsir Quran lah, ayat-ayat kauniyah umpamanya. Ayat tentang penciptaan alam semesta. Ulama dahulu sudah menjelaskannya sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka. Ulama sekarang menguraikannya, lain daripada ulama itu. Ini bukan pasal lain atau sama, bukan. Ayat itu mempunyai tafsir, membuka penafsiran yang berbeza. Apalagi ayat kauniyah. Ayat berkaitan dengan penciptaan. Semakin orang memahami akan hakikat penciptaan Allah, maka pemahaman yang terhadap ayat kauniyah pasti lebih luas. Berbanding orang yang kurang memahami, tapi hanya mempercayai. Gitulah. Jadi masing-masing ada kelebihan. Sebab kadang orang tak faham. Bila ada tafsiran katalah berbeza dengan tafsiran dahulu, dianggap salah. Tafsir yang betul, yang 100% sama dengan tafsiran orang dahulu. Bagi saya pribadi saya tidak, kurang setuju. Karena kalau tafsiran yang betul, mesti sama dengan tafsiran mufassir dahulu, mana Quran telah habis ditafsirkan, dipahami oleh orang dahulu. Kalau itu pemainnya, mana isi Quran terhad. Karena sudah habis, tak ada lagi. Khasnya ayat kauniyah ya. Ada kauniyah. Sebab ada kadang pemikiran itu. Jadi terlalu, istilahnya, rasa kurang selesa atau masih berat gitulah menerima penafsiran baru yang berbeza dengan penafsiran ulama silam.
yang kadang-kadang mengambil kesimpulan seakan-akan penafsir baru ini semacam quote unquote meremehkan. Oh, sama sekali tidak. Sama sekali biasanya bukan begitu tujuannya. Coba paham ya? Itu. Jadi hadis ini sudah sangat jelas bahwa Nabi SAW melarang kita mempunyai sifat-sifat yang tercela. Satu di antara sifat yang tercela yang wajib kita jauhi, wajib kita ingkari, bukan secara wajib kita tinggalkan, tapi meninggalkan diikuti dengan rasa benci dan muak adalah zulmun. Saya ulangi. Zulmun adalah sifat yang buruk, yang keji, yang bukan sekadar wajib kita tinggalkan, tapi wajib kita jauhi disertai dengan rasa muak, jijik, memandang sangat jijik. Kesimpulan disertai dengan perasaan jijik itu daripada kalimat yang saya jelaskan tadi. Kalimat ittaku, kalimat ada alif lam, kalimat ada zulmu tadi ya. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya di situ. Nah, kemudian jamaah sekalian, kenapa di dalam ayat ini dikaitkan kalimat az-zulmu dengan as-suhhu? Suhun. Suhun itu bakhil. Suhun maknanya bakhil, loke. Bakhil atau loke. Ya marhamukumullah, ada beberapa istilah sebetulnya. Di dalam agama kita, agama Islam, harap khasnya, suhun itu, as-suhu asyaddu minal bukhli. Suhun itu lebih dahsyat daripada bakhil. Suh lebih dahsyat pada bakhil. Wa ablaq fil ma'i, dan lebih tegas larangannya. Lebih tegas larangannya. Sebab apa? Walaupun suhun dan bakhil ini maknanya ada persamaan, yakni kikir, loke, tapi suh lebih dahsyat daripada bakhil. Suh ini, bakhil ini, yakni al-bukhlu bima indah. Bukhlun yakni loke. Tidak mau memberikan apa yang ada di tangannya pada orang lain. Itu bakhil. Kita punya sesuatu, orang lain perlukan bantuan kita, lalu kita tidak bersedia memberikan apa yang jadi milik kita pada orang itu. Itu namanya bakhil. Orangnya bakhil. Sifatnya bukhlun. Bukhlun. Suh itu lebih dahsyat. Suh yakni bukan sekadar dia tidak mau memberikan apa yang ada di tangannya pada orang lain. Lebih daripada itu, ia menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Apa tuh bahasa Melayunya tuh ya? Bukan sekadar tak mau memberikan apa yang di tangannya pada orang lain, tapi menginginkan, mengharapkan apa ada di tangan orang lain menjadi miliknya. Itu satu. Suh juga diartikan bukan sekadar tidak mau dia memberikan apa yang ada di tangannya pada orang lain. Ada susah datang pada kita jangan, sorry lah. Mana boleh senang-senang awak nak minta daripada saya. Senang-senang saya nak bagi apa yang saya dapat dengan jerih payah. Itu bakhil. Tiba-tiba ada kawan kita, kasihan kepada orang itu. Kasihan kepada orang itu, lalu dia pun tergerak hati nak tolong dia. Kita melihat kawan kita nak tolong, jangan, sayang, jangan. Jangan kamu berikan, ini benda mahal. Ini benda mahal. Senang-senang kamu nak bagi pada orang lain. Kawan tu nak berikan apa yang jadi miliknya. Yang kita nyibuk ni pasal. Itu makna suh yang kedua. Jadi kita bukan hanya sayang memberikan apa yang kita
yang jadi milik kita juga merasa sayang bila tengok orang lain memberikan miliknya pada orang lain. Teruk tak teruk itu suh. Jadi suh di sini maknanya ada dua. Makna pertama yakni bukan sekadar tidak mau memberikan apa yang jadi miliknya, tapi juga menginginkan apa yang jadi milik orang lain untuk dirinya. Bahasa mudahnya beginilah. Dahlah kita tak mau bagi pada orang itu, tidak ada orang nak, jangan bagi pada orang tak, elok engkau bagi pada saya. Itu mahal tu, orang tu tak sesuai nak memiliki barang pemberian awak tu tak sesuai. Elok awak berikan pada saya. Dahlah dia tak bagi tolong orang lain, orang tolong dilarangnya dan dia nak apa yang itu suh. Dan Nabi SAW jemaah sekalian mengaitkan larangan zalim dengan larangan suh sekaligus dalam ayat ini. Dalam hadis ini. Ittaqu zulma, ittaqu suh. Ittaqu suh. Lalu apa hubungannya? Tadi sudah dijelaskan bahwa zalim itu ialah mengambil sesuatu yang bukan haknya atau menahan diri daripada memberikan atau melakukan apa jadi kewajibannya. Kan itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali tadi. Jadi jika saya tidak memberikan apa yang jadi hak orang lain, orang itu susah. Orang susah itu wajib, orang susah itu wajib kita tolong, apalagi kita mampu. Orang susah itu berhak ditolong. Oke, berhak ditolong. Orang susah, ditimpa musibah. Dalam agama, wajib kita tolong, karena kita mampu. Dan dia berhak diberi pertolongan. Oke? Sebab itu, bila kita tak mau menolong dia, maknanya kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Zalim. Bila kita tak bagi pertolongan pada dia, maknanya kita menafikan hak dia untuk mendapat pertolongan. Zalim juga. Iaitu suh. Nabi kata, ittaqu zulma ittaqu suh. Ya, kerana suh itu adalah contoh kezaliman yang nyata. Bukan satu-satunya ya. Jadi dalam hadis ini Nabi memberikan contoh kezaliman yang nyata itu zalim. Itu bakhil. Lebih teruk lagi, dahlah dia tak mau memberikan melaksanakan kewajibannya menolong orang, itu zalim. Ia menafikan hak orang lain untuk ditolong, itu zalim. Macam mana menafikan hak orang itu? Tuh, ada kawan nak tolong, kita larang. Jangan tolong. Jangan kau bagi, mahal tuh. Bukan itu maknanya menafikan hak orang lain untuk mendapat pertolongan. Zalim. Sekaligus melarang orang lain melaksanakan kewajiban. Coba berapa banyak kezaliman yang dilakukan oleh orang yang punya sifat suh. Kalau saya boleh perincikan, ada 4 kezaliman sekaligus. Pertama, ia tidak mau melakukan kewajibannya. Menolong orang itu wajib, zalim. Dengan sebab ia tidak melaksanakan kewajibannya, orang itu kehilangan hak untuk ditolong. 2. 3. Ia menghalang orang lain, melarang orang lain melakukan kewajibannya. Ada orang nak tolong, kita larang. Jangan. Ya, bahasa awamnya, kita bakhil, lalu kita kempenkan kebakhilan kita. Itu kezaliman yang ketiga. Dengan sebab kita larang orang itu menolong orang lain, maka orang yang ditolong kehilangan haknya untuk mendapat pertolongan. 4. Seorang suh itu 4 kezaliman dilakukan sekaligus. Wa'iyadzubillah. Kenapa ada orang yang melakukan seperti itu? Karena dia tidak melihat zulmun itu adalah
Zulumat di akhirat. Bukan sekadar azab, Nabi kata zulumat. Bahasa mudah, malam hari, katalah, gelap gulita. Listrik TNB sudah padamkan listrik karena bermasalah selama 1 minggu. Apa yang berlaku? Itu pun hidup tersiksa, jemaah sekalian. 1 minggu. Blackout seluruh negara umpamanya. Apa berlaku? Bukan hanya gelap, bukan hanya panas karena aircon tak boleh. Kipas angin tak jalan. Masak tak jadi. Apa lagi? Itu apa dipanggil gate tak boleh buka. Gate tak boleh buka. Handphone tak boleh pakai karena nak cas bateri tak ada. Nak pergi ke jalan raya, nak isi minyak pun tak ada. Jumpa simpang 4 trafik lain tak berfungsi. Kilang-kilang tak bersari. Coba bayangkan 1 minggu. Seberapa besar azab yang dialami oleh bangsa satu negara selama 1 minggu electric blackout. Bahasa mereka gelap gulita. Itu baru gelap gulita apa namanya di dunia. Hanya TNB mogok katakanlah. Seminggu. Sekarang bagaimana kalau kita hidup pada zaman sebelum Allah cipta cahaya? Sedikit pun cahaya tidak ada. Yang ada kegelapan, yang gelap gulita. Dan tingkat darjah kepanasannya bertriliun sedikit. Itu baru yang dapat dibayangkan oleh akal kita. Karena itu berlaku di alam syahadah. Bagaimana kita nak membayangkan kegelapan yang ada di alam gaib? Kalau di alam syahadah pun kita dah itulah yang dinamakan takkanlah kamu mampu menghadapi zulumat seperti itu di akhirat. Sehingga kamu dengan senang hati, dengan rileks melakukan kezaliman di dunia berupa suh. Jadi kita jangan memandang suh itu benda kecil. Begitulah maksudnya. Maksud Nabi. Jangan kamu anggap benda zalim itu benda kecil. Itu zulumat. Itu zulumat dia. Orang dahulu hancur karena sifat ini. Bagi saya ini perlulah kita highlightkan dalam hidup, perlu berikan priority. Di samping kita memperkuat akidah. Di samping kita meningkatkan ayat ibadah. Hati mau bersih. Bersihkan hati kita. Daripada kotoran-kotoran yang mendaki. Karena tanpa usaha membersihkan, tidak mungkin hilang. Sebab itulah saya ingatkan diri saya sendiri. Tajuk dalam agama. Penyakit tajuk berkaitan hati ini. Mari kita ulang kaji selalu. Ima buat sendiri, baca buku sendiri, atau tanya orang atau apa. Jangan terlepas pandang. Bab hati, ilmu agama tentang hati. Ini penting sekali, sangat-sangat penting. Segala yang berpunca daripada ada dalam hati. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Yang benar pada Allah jua. Sila kalimat saya sendiri. Mari itu dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.